Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Sebelumnya kita sudah membuat form login dan validate-nya. Jadi form login muncul validate seperti ini. Nah, berikutnya pada video kali ini kita akan membuat proses login, di mana login ini ketika kita jalankan akan berfungsi untuk masuk ke aplikasi atau project The Cafe yang sudah kita buat. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja. Namun sebelumnya kita ingin memperbaiki beberapa bagian, yaitu seperti title ya. Ini kita ubah titlenya. Nah, title pada halaman utama juga belum kita ubah ya. Ini masih bootstrap demo. Jadi kita ubah aja terlebih dahulu. Kita ubah yang halaman login. Halaman login di title kita ubah paling atas ya di sini. Nah, ini kita buat aja The Cafe, aplikasi pemesanan kafe, atau kita tambah makanan dan minuman kafe ya. Kalau kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, udah berubah ya. Ops, ini ada yang keliru, P-nya P kecil saja. Kita lihat lagi. Oke, sudah. Kemudian kita ubah juga di bagian utamanya. Di sini di index ya. Ini bootstrap demo kita ubah juga sama seperti ini. Ini kita copy saja title ini, kita masukkan ke index. Nah, di sini. Oke, baik. Ops, belum ya. Ini belum kita save. Kita save dulu. Nah, berikutnya pada link The Cafe ini kita juga perlu perbaiki, karena begitu kita klik link The Cafe, dia tidak memunculkan konten dan menu apa-apa ya. Artinya menu sidebarnya tidak terselected ya, jadi tidak aktif. Lihat ini, ketika saya klik The Cafe, dia tidak muncul menu aktifnya dan kontennya. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Kita coba lihat ke source code. Kita lihat di bagian sidebar di sini. Kemudian di bagian bukan di sidebar ya, di header. Nah, di header kita lihat nih The Cafe, jadi linknya ke titik. Nah, karena dia link ke titik artinya ke folder utama, sehingga dia tidak terdeteksi di halaman indeks. Link tersebut akan diarahkan kemana. Nah, di sini tidak ada getX yang sama dengan titik atau yang kosong. Nah, ini coba kita tambahkan saja. Kita tambahkan saja else ya. Jadi selain dari kondisi di atas, dia akan menuju kemana. Nah, kita bisa buatkan misalkan kalau selain dari kondisi di atas, dia menuju ke include home. Nah, coba kita jalankan. Nah, sudah ya, muncul ini. Kalau kita klik The Cafe, dia ke home. Nah, tapi menunya tidak terselected. Nah, jadi tidak aktif. Kita ubah juga di bagian sidebar. Nah, di sini. Di sini juga bisa kita lihat tidak ada kondisi jika X itu tidak berisi nilai apa-apa. Nah, ini kita juga bisa tambahkan ya. Nah, di sini juga kita bisa tambahkan. Ini kita tambahkan saja kondisi yang lain. Kita tambahkan atau ya. Jadi, jika dia X sama dengan home, dia akan aktif link light. Atau jika X tidak sama dengan apa-apa, kita juga aktifkan ke dashboard ini ya. Jadi, dashboard dia akan memunculkan kelas aktif link light. Nah, ini kita ubah aja kosong seperti ini. Kemudian kita berikan tanda kurung ya, ini. Ya, di sini juga tanda kurung sehingga dia menjalankan ini pasti dijalankan. Kemudian kita tambah dengan done ya, di sini ada tambahan kondisi done sehingga ini dua-duanya dijalankan. Iset get X dan get X sama dengan home. Nah, atau di dalam kurung ini menjadi pilihan, dia jalankan home atau jalankan yang kosong. Kita coba lihat hasilnya bagaimana. Nah, ini belum bisa berhasil ya. Oke, kita lihat kesalahannya apa. Oke, sepertinya kita ubah saja. Yang pertama kita cek iset get X, karena pada kondisi ini get X itu tidak teriset gitu ya, tidak ada ya. Maka kita ubah saja sehingga yang pertama dijalankan adalah yang ini. Jadi jalankan dulu iset get X dan X sama dengan home, kemudian baru kita tambahkan yang tidak iset ya, yang ini atau tidak iset. Nah, begini ya.
atau tidak is set get X. Ops, ini ada yang keliru. Kita coba lihat dulu. Kemungkinan ini tanda kurungnya yang terlalu banyak ya. Coba kita lihat. Coba saya hapus satu. Nah, ini ya. Ini tutupnya di sini. Oke, sudah benar. Kemudian ini tutupnya di sini. Satu lagi kita tambah. Ini buka di sini, tutup. Kita lihat hasilnya. Nah, oke ya. Jadi kalau dia tidak teriset get X-nya, dia akan mengaktifkan menu dashboard juga. Oke, sip. Di sini sudah. Kemudian kita akan buatkan proses login. Ini kita lihat dulu. Nah, ini ada hal yang perlu kita perbaiki. Harusnya tidak memunculkan login.php begini ya. Tapi kalau kita hapus ini login saja, dia masuk kemari. Nah, sebenarnya ini bisa saja kita isi di halaman index. Nah, di halaman index di sini ya. Nah, ini kan belum ada get X yang sama dengan login, belum ada. Cuman ini jadi masalah. Kenapa? Karena nanti akan memunculkan halaman login di dalam index. Bagaimana maksudnya? Begini, saya copy. Ini saya perlihatkan. Ini misalkan get X login. Nah, dia kan harus munculkan login ya. Ini kalau kita jalankan login. Nah, jadi muncul halaman login di dalam halaman index. Kenapa? Karena login atau login.php ini berada di dalam halaman index, di mana dalam halaman index sudah ada style sendiri ya, dan sudah ada komponen-komponen yang lain seperti container, sidebar ya, dan footer. Jadi kita maunya muncul halaman login yang berdiri sendiri. Oke, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita harus membuat sebuah halaman di mana halaman tersebut tidak memiliki komponen yang lain. Jadi bisa berdiri sendiri. Nah, kalau halaman indeks ini kita hapus header, container, dan semuanya, ini yang komponen-komponen pendukung lainnya, bisa saja ya kita taruh login di sini. Misalkan ini yang bagian sidebar hapus ya, semuanya dihapus dari atas ini. Nah, begini. Ini kalau kita akses halaman login, maka berhasil. Cuman yang jadi masalah ketika kita akses halaman home, dia hanya menampilkan yang halaman home seperti ini. Ini tidak ada header, tidak ada sidebar ya, tidak ada style bootstrap yang lainnya. Nah, sehingga kita harus menambahkan ke setiap halaman. Kita tambahkan di sini header, sidebar, dan selanjutnya. Nah, ini kurang efektif. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita harus buat halaman lain lagi khusus untuk routing dan juga sebagai page utama. Jadi kita bisa buatkan file baru, kita isi aja namanya main ya. Jadi untuk penanda bahwa ini adalah file utama yang akan dibuka ketika kita jalankan nanti ya. Nah, main ini menjadi index. Nah, ya. Jadi hasil dari index ini kita copy saja ke dalam main di sini. Nah, berikutnya di dalam index kita sudah bisa hapus nih. Kita hapus semuanya nih. Jadi semua bagian HTML yang lain kita sudah bisa hapus. Nah, berikutnya kita ubah semua. Jadi yang bagian include ini kita ubah menjadi main. Jadi dia akan mengakses ke halaman main semua. Ini juga main semua ya kita ubah. Nah, kecuali yang halaman login. Nah, jadi yang login dia nanti bisa berdiri sendiri. Kemudian yang ini juga main. Kalau kita coba jalankan hasilnya bagaimana? Nah, ini udah bisa ya sebenarnya. Customer product report. Kalau kita buka login, nah dia menuju ke login. Jadi sudah berhasil sebenarnya. Cuman ada masalah baru lagi. Masalah barunya apa? Setiap kita menambah menu baru dan file baru, kita harus menambahkan di bagian main dan bagian index. Nah, ini tidak efektif ya. Nanti kita bisa jadi di halaman index sudah kita tambahkan, namun di halaman main kadangkala kita lupa untuk kita tambahkan. Nah, jadi kita tambahkan di halaman index saja harusnya. Jadi secara otomatis di halaman main juga akan mengikuti. Nah, caranya bagaimana? Di halaman main ya di sini kita ubah saja dia ya. Kita ubah ini menjadi otomatis nih. Include home dia akan otomatis. Begitu get X-nya sama dengan home, maka dia include-nya ke home juga. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa buatkan variabel di dalam index. Karena file main ini
berada di dalam indeks di sini. Nah, ini kita mudah aja. Kita bisa tambahkan misalkan variabelnya namanya pick. Pick sama dengan pick apa yang ada di sini? Pick home. Jadi kita tambahkan pick home. Pick home.php. Nah, jadi begitu user mengakses home ya, di URL-nya akan muncul home, kemudian secara otomatis if akan menjalankan statement ini. Jadi akan diisi variabel pick itu dengan home.php, kemudian akan dijalankan include main.php. Nah, berarti di sini kita tinggal ubah saja include-nya ini adalah pick aja. Nah, kemudian bagian home-nya juga seperti itu. Nah, kemudian ini logikanya sebenarnya kita nggak perlu if lagi ya. If-nya sudah ada di dalam indeks. Nah, di sini ya. Nah, dia udah pasti nih. Berarti kita hapus saja, tinggal satu baris saja. Ini bisa kita hapus semua. Jadi source code-nya bisa lebih singkat. Kalau dia mengakses home, maka akan dibuatkan variabel pick yang isinya home.php. Kemudian jalankan main.php. Nah, nanti begitu dijalankan main.php, yang dimasukkan di dalam include ini adalah variabel pick. Isi dari variabel pick adalah home.php. Kita coba ya. Nah, misalkan kita akses home, enter. Nah, terbuka ya halaman home. Kalau order nggak ada karena belum kita buat. Nah, yang lain sama aja ya. Ini tinggal kita copy saja nih ke setiap baris kondisi ini. Nah, kemudian kita ganti ya. Ini jadi order, ini jadi produk, kemudian ini jadi customer. Berikutnya ini report. Nah, untuk yang login, sorry ini kita nggak perlu karena dia secara otomatis mengakses login.php. Dia tidak menggunakan file main.php. Kita coba jalankan hasilnya bagaimana. Dashboard, order, customer, product, report. Kemudian login. Nah, sudah berhasil. Nah, sehingga nanti begitu kita punya file yang di luar main seperti login.php atau register.php, kita bisa masukkan cara seperti ini. Jadi include-nya langsung ke file itu sendiri. Baik, kita lanjutkan. Kita buatkan proses login.php. Nah, bagaimana caranya kita masuk ke dalam proses login.php? Jadi kita harus buatkan satu file baru namanya proses login.php. Jadi saya buatkan dulu folder khusus untuk proses ya, seperti ini. Kemudian dalam proses saya isi dengan proses login.php. Oke, seperti biasa kita buatkan PHP pembuka dan penutupnya. Nah, di sini kita isi dengan echo terlebih dahulu. Kita mau lihat apakah bakal masuk kemari ya. Saat kita tekan tombol login, apakah dia akan masuk ke dalam file proses login. Jadi kita uji coba terlebih dahulu. Nah, kemudian di bagian login.php kita isikan action dan method di sini ya, di bagian form. Nah, kita tambah aja action, kita isi dengan kita masuk ke proses, folder proses, kemudian ke file login. Kemudian kita tambahkan method. Nah, method yang kita gunakan adalah post. Oke, coba kita jalankan. Nah, ini kita isi login. Oke ya, berhasil proses login. Nah, berikutnya kita akan isi dengan variabel baru. Kita buat aja di sini variabel username ya. Kita isi dengan kita ambil nilai postnya. Cara ngambil nilai postnya adalah seperti ini. Post, kemudian nama variabel di halaman loginnya apa? Kita samakan aja username ya, seperti ini. Nah, ini kita coba echokan terlebih dahulu apakah dia berhasil atau tidak ya proses pengiriman datanya. Di halaman login kita perlu buat name sebagai variabelnya ya. Jadi kita isi dengan name username. Nah, kemudian yang kedua di inputan password kita isi juga dengan name password. Nah, begini.
Nah, ini baru kita ambil nilai username. Sekarang kita coba jalankan. Kita back dulu. Nah, ini kalau kita isi, oops, kita refresh dulu. Kita isi misalkan ini admin, password, login. Nah, ada yang salah ya. Username, oops, ada yang keliru. Di login kita lihat ini username, ini password, kemudian di sini username. Ya, ini salah ya. Kita refresh. Nah, berhasil. Kita ambil nilai yang dari form. Oke, berikutnya kita ambil juga untuk nilai dari password. Nah, kita coba cetak di sini password. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana. Kalau diisi password nih ya, asal saya isi login. Nah, oops, ada yang keliru juga. Post password, ini password ya, bukan username. Password. Nah, ini begini. Kita refresh. Nah, hasilnya begini. Nah, oke ya. Jadi kita perlu juga menambahkan fungsi HTML entities di bagian sini ya. Nah, kenapa? Ini untuk mencegah user memasukkan script-script yang tidak diinginkan. Contohnya apa? Misalkan scriptnya ditambahkan ini, ups, ini nggak nampak ya. Misalkan saya ketik dulu di luar di sini. User menambahkan tag HTML seperti ini. Nah, ini apa yang akan terjadi ya nanti? Bisa saja sistem akan menjalankan script ini. Coba kita lihat login. Nah, jadi bold ya. Harusnya dia nggak bold di sini ya. Jadi dia menjalankan tagnya HTML. Nah, jadi berbahaya nih ya. Nah, sehingga kita perlu menambahkan HTML entities ya. Jadi di mana kita tambahkan? Di sini, di bagian ini. Jadi kita tulis saja HTML ini dia. Oke ya. Kemudian post ini masukkan ke sini. Nah, berikutnya sama juga. Ini kita isi kemari. Oops, sorry. Nah, di sini kita ganti jadi password. Oke ya. Ini kita coba lagi lah. B tadi ya. B ya. Kita isi dengan tulisan apa aja. Kemudian kita copy. Kita coba jalankan. Pastikan kemari passwordnya. Kita lihat. Ini ya hasilnya ini. Oh, ini ada apa ini? Kita lihat. Nah, ini dia muncul dari sini ya. Ini kita cut aja dulu. Kita coba ulang lagi. Login. Nah, sehingga dia tidak dijalankan ya. Sintak dari tag B ini tidak dijalankan tapi ditampilkan. Nah, yang kita mau adalah seperti ini. Maka untuk mengantisipasi, kita tambahkan function HTML entities seperti ini. Oke, baik, kita lanjut. Kita sudah bisa mengambil nilainya di sini. Nah, berikutnya kita akan tambahkan fungsi if di sini ya, kondisi maksudnya kan kita tambahkan kondisi if. Nah, jadi if apa yang kita tambahkan? Nah, kita mau pastikan bahwa si user itu menjalankan proses login ini melalui action ini ya, jangan dijalankan dari URL. Nah, kita harus ngecek dulu nih. Jadi kita ambil dari ini submit ini kita isi dengan name ya, misalkan name-nya submit validate. Nah, ini sebenarnya bebas saja mau buat apa aja. Nah, kemudian kita masukkan kemari menggunakan post begini ya. Post submit validate artinya ini dicek submit validate. Nah, jadi kita ceknya ketika dia tidak kosong maka dijalankan kondisi ini ya. Maka dijalankan statement ini maksudnya. Nah, begini. Kita echo dulu biar teman-teman paham ya. Misalkan post ya, kita echo sembarangan aja dulu di sini sebagai contoh. Oke, kita coba lihat bagaimana hasilnya. Kalau dia langsung dari proses login, kita enter. Ops, ini kita perlu buatkan kondisi juga ya, biar tidak error ini. Nah, bagaimana caranya? Bagusnya kita kasih kondisi ya di setiap variabel ini, variabel username dan password. Kita bisa isi kondisi if, tapi biar lebih singkat kita pakai kondisi if ternary aja seperti ini ya. Nah, ini kita hapus, kemudian kondisinya kita masukkan di sini. Kalau variabel ini ya, maksudnya kalau post username ini ada, iset post username. Kita copy dulu post username ke sini, iset post username ya. Oke, ini sudah. Baru dia kalau itu ada baru jalankan ini. Titik koma kita hapus. Kalau tidak ada ya udah gini aja kosong ya.
Jadi username itu nanti kalau post username ada akan diisi dengan nilai HTML entities post username. Jadi apa yang diinputkan oleh user masuk ke sini. Kalau tidak ada maka berisi nilai kosong saja. Nah, yang kedua juga sama. Ini kita ganti jadi password. Oke, yang ini kita hapus. Sehingga kalau kita jalankan, kita refresh, nah nggak error lagi ya. Udah aman ya. Baik. Lihat di sini kita telah menuliskan echo post gitu ya. Jadi tulisannya itu nggak muncul. Nah, tapi kalau kita jalankan lewat login di sini, ini login. Nah, kita jalankan ini login. Nah, tidak muncul juga. Apa yang salah? Kita coba lihat. Ini kita cek if kalau tidak kosong post submit validate akan diechokan post ya, dicetak post. Kita lihat di login. Nah, ini kosong ya, ternyata nilainya nggak ada. Kita kasih aja value. Value itu ya bebas saja kita isi. ABC misalkan dia untuk ada nilai saja biar nggak terdetek kosong. Nah, kita back dulu, kita lihat ya. Coba jalankan ulang. Login. Nah, muncul post. Nah, artinya ini sudah berhasil. Tapi kalau user langsung menjalankan proses login ya, jadi dia ketikkan nih, misalkan dia tahu ada file proses login, di enter. Nah, nggak ada. Jadi nggak dijalankan ya. Kondisi di dalam ini tidak dijalankan. Nah, jadi kita ngecek dulu di sini. Baik, kemudian baru kita lanjutkan di dalam kondisi tidak kosong post submit validate, itu baru kita ngecek username dan password. Kita akan tambahkan lagi if baru di sini ya. If baru di sini kita isi dengan pengecekan username dan password. Di sini kita isi username. If username ini kita contoh aja di sini. Nanti kita akan buat database-nya, tapi untuk sementara kita buat seperti ini dulu. abc@abc.com ya. Jadi kalau nanti ada username yang bernilai seperti ini, maka akan dijalankan kondisi di bawahnya. Kemudian kita juga tambahkan dengan password. Jadi ini kita belajar logikanya dulu biar teman-teman paham. Kemudian password ya. Sama dengan kita isi aja nilainya adalah password. Nah, begini. Akan dijalankan langsung masuk ke home ya. Jadi kita bisa kasih header gini, location. Kemudian dia akses kemana? Ke home. Jadi kalau berhasil login, akses ke home. Nah, kalau salah bagaimana? Kalau salah berarti di sini ya, else ya. Kalau salah dia akan memunculkan alert. Kita bisa buatkan aja alert di sini. Alert itu menggunakan JavaScript ya. Jadi kita coba tutup aja PHP-nya. Di sini kita buka lagi PHP-nya. Nah, di sini berarti dia bukan PHP ya. Di antara ini ya. Opsi ini ada yang merah kurang ini ya, titik koma. Nah, di sini bisa kita tambahkan script, tag script, dan kemudian kita isi dengan alertnya JavaScript ya. Jadi begini untuk alert kita bisa langsung isi misalkan username atau password yang Anda masukkan salah. Nah, begini. Jadi kalau salah akan muncul begini, tapi kalau betul dia akan langsung ke home. Kita coba jalankan. Kita refresh dulu. Kemudian ini yang salah ya. Ini salah, login. Nah, username atau password yang Anda masukkan salah. Tapi dia tidak balik ya, tidak balik ke halaman login, harusnya balik. Kita bisa tambahkan window location. Kemudian sama dengan, karena ini dia di dalam folder proses, maka kita perlu keluarkan dulu dari folder proses, kemudian masuk ke login. Oke, coba kita lihat. Refresh dulu. Kita salahkan ini login. Oke, masuk ke login ya. Kemudian kalau benar gimana? ABC password. Nah, ini ada yang keliru. Coba kita lihat kenapa. Nah, yang keliru adalah ini ya. Ini sama-sama nih. Nama variabelnya username ini harusnya yang kedua adalah password. Gini ya. Oke, kita coba jalankan lagi. ABC password. Nah, oke. Berhasil ya sebenarnya ke home. Cuman ini kita salah nih. Salah URL-nya. Harusnya dia keluar dulu dari folder proses baru masuk ke home. Gitu ya. Kita coba jalankan ulang. Kita refresh dulu. ABC password. Nah, oke, sip, masuk ke halaman home.
Nah, berikutnya kita perlu mengubah untuk username dan password itu langsung menggunakan database. Jadi tidak kita inputkan atau kita cocokkan dengan yang ada dalam script. Nah, bagaimana cara buatnya? Agar video ini tidak terlalu panjang, akan kita buat pada video berikutnya. Terima kasih. Tetap semangat, pantang menyerah sebelum laptop berasap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.